Syariah versus konvensional itu mirip zina versus nikah. Enggak, buat Pak Yusuf Hamka itu jadi kayak diperas. Buat Bank Syariah, dia bisa jadi kerugian yang dia hitung, yang dia harus pertanggungjawabkan. Halo, Assalamualaikum, Mas Igi Haruman Ahsin. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam kenal, Mas Igi. Ya. Ini Mas Igi sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah. Saya ingin minta pencerahannya nih, Mas Igi. Ya, gimana? Sebetulnya isu utamanya kenapa ngontak Mas Igi ini terkait Pak Yusuf Hamka yang menyatakan bahwa bank syariah itu lebih kejam ketimbang bank konvensional, kan? Tapi sebelum masuk ke isu itu, Mas Igi, boleh dong dijelasin masyarakat ekonomi syariah ini makhluk apa? Sejak kapan ada, ngapain aja kiprahnya di tanah air ini, Mas Igi? Baik, Pak Sudrajat. Jadi MES ini sebetulnya sudah lama berdiri. Nah, supaya pada penasaran, biar rame-rame pada buka websitenya MES deh. Itu rinciannya seperti apa, sejarahnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya ringkaskan, ini organisasi nirlaba yang inklusif. Pengurusnya itu dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam aliran, dan seterusnya. Bahkan yang non-muslim juga ikutan masuk di dalam sebagai pengurus gitu. Nah, awalnya memang lebih banyak bergerak di keuangan syariah. Nah, maka dulu para pengurus, pendiri dan pengurus itu memang background-nya di lembaga keuangan syariah. Pendirinya Pak Iwan Poncowinoto dulu sebagai dirut di Dana Reksa Investment Management. Pada waktu menginisiasi juga ada reksadana syariah pertama tuh di Indonesia. Nah, lalu kemudian Pak Aris Mufti, lalu 2 periode sebelumnya malah berturut-turut Ketua OJK Pak Mulyaman Hadad dan Pak Wimbo Santoso. Nah, MES yang saat ini ketuanya Pak Menteri BUMN Erick Thohir, dan memang kita memperluas nih sejak periode tahun ini, pengurusan baru ini memperluas tidak hanya di keuangan syariah, tapi juga ke non keuangan gitu ya. Jadi ke sektor-sektor halal lainnya. Jadi nggak melulu tentang keuangan, nggak cuma tentang bank, nggak cuma asuransi, nggak cuma pasar modal, tapi juga merambah ke fashion Muslim gitu ya, kemudian makanan halal dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya memang bagaimana membumikan dan mengimplementasikan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi nanti ya memang akan timbul pertanyaan, emang apa bedanya sih yang konvensional sama yang syariah, kan gitu. Ya, beda substansinya apa itu bedanya? Ringkas ini ya sebagai pendahuluan. Ya memang nih kalau kita mau secara secara santai, kadang saya bikin analogi ini baik di ekonomi maupun di keuangan, terutama di keuangan, apa sih beda syariah sama konvensional? Nomor 1, ini biar gampang nih pakai analoginya. Syariah versus konvensional itu mirip zina versus nikah. Itu. Ya, ini ya emang brutal facts-nya begitu. Zina versus nikah. Kalau konvensional zina, syariah itu nikah, mohon maaf kan perbuatannya sama. Nggak usah dibayangin ya kan perbuatannya ngapain, tapi kurang lebih sama. Lalu apa bedanya? Yang satu pakai akad, itu. Yang satu nggak pakai akad.
Ada akad di konvensional juga ada akad tertentu, tapi di syariah itu kan karena tadi kita membedakan zina versus nikah tadi, gitu kan. Di konvensional sebenarnya juga ada akad, tapi ini kan akad yang kemudian mengikuti ketentuan syariah Islam. Nah, kan kita tahu kalau di zina sama nikah sama-sama suka tuh. Bahasa Arabnya antarodin minkum gitu, sama-sama suka. Dua belah pihak tuh sama-sama suka. Tapi kan ya, kalau nggak suka bukan perzinahan juga namanya pemerkosaan kan gitu. Jadi baik syariah maupun konvensional sama-sama tuh suka, tapi untuk sesuatu yang diperbolehkan yang halal. Tapi ini ilustrasi pertama. Nah, jadi bisa aja perbuatannya tuh sama, tapi istilahnya yang berbeda. Jadi contoh kalau di bank di konvensional nyebutnya kredit, di syariah pembiayaan, ya kan? Di bank nyebutnya bunga. Itu yang disebut-sebut Pak Yusuf Hamka juga, nih saya mau minta turun bunga, enggak ada di syariah bunga itu. Di syariah nyebutnya margin kalau transaksinya murabahah. Tapi hitung-hitungannya, prakteknya mirip, sama aja sebetulnya gitu, angkanya sama, pakai Excel-nya sama. Kalau bahasa keuangannya pakai IRR, pakai NPV-nya sama gitu, tapi istilahnya beda. Itu nomor satu. Jadi perbuatannya sama, mirip, tapi istilahnya berbeda. Yang kedua nih, mirip juga seperti, bukan mau promosi salah satu burger ya, tapi yang paling 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 apa ya, dekat di kita aja, kayak Big Mac. Ini sama-sama Big Mac, tapi Big Mac di Indonesia sama di Makau, sama di London, sama di Mekah beda. Indonesia sama Mekah nih, Jakarta sama Mekah biasanya ada cap halalnya, benar nggak? Nah, sementara di Makau, di London, dan lain-lain nggak ada cap halalnya. Karena isinya pun bisa aja beda. Karena yang tadi saya sebut, Makau, London, itu kan isinya bisa aja daging babi, bener nggak? Gitu. Isinya memang bacon gitu ya. Sementara di kita kan nggak ada daging babi untuk ngisi burger. Gitu. Kalaupun sama-sama sapi, kalau nggak ada cap halalnya, itu kan proses pemotongan sapi dan lain-lainnya itu nggak ngikutin syariah. Nomor dua nih, jadi bisa aja istilahnya sama, tapi isinya berbeda. Nah, itu kejadian di reksadana nih. Jadi di reksadana namanya sama-sama reksadana, reksadana pasar uang, reksadana ekuitas, reksadana pendapatan tetap. Tapi isinya itu nggak boleh saham-saham kalau yang syariah itu yang dianggap halal, yang dianggap haram. Jadi misalnya saham distributor minuman keras, saham hotel non syariah, dan saham-saham lain berdasarkan kriteria tertentu yang nggak masuk kategori halal tadi. Itu nomor dua. Jadi istilahnya sama, isinya yang bikin beda. Lipstick bisa aja sama-sama sama nih lipstick, tapi kontennya mengandung unsur yang yang dilarang atau enggak, kan kayak gitu. Nah, itu juga jadi pembeda. Akhir penting juga yang bikin syariah beda sama konvensional. Syariah tuh pakai insya Allah. Kalau konvensional enggak. Jadi kalau mau naruh deposito, dapat berapa? Insya Allah 5. Nah, konvensional kita nggak akan dengar ada insya Allah. Berapa bunganya? 5. Oh, gitu. Padahal sebelum terima 5% meninggal. Jadi kan nggak terima juga itu 5%-nya. Contoh aja gitu. Ilustrasinya itu kira-kira Pak Sudrajat. Untuk memudahkan aja ya. Kalau di kita nih awal-awal reformasi gitu kan, banyak banget bermunculan aturan-aturan di daerah-daerah yang pengen berdasarkan syariah gitu. Ini semangatnya sama gitu dengan di politik, aturan-aturannya dengan kemasan syariat Islam. Nah ini di bisnis pun mengikuti. Benar nggak ada kaitan semacam itu, Mas Igi? Trennya ya. Jadi fenomena atau tren itu sesungguhnya nggak cuma di Indonesia, Pak Sudrajat, tetapi terjadi juga secara global. Jadi kan muncul satu nih, ada beberapa tren kenapa sih
kemudian bisnis syariah, bisnis ekonomi dan keuangan syariah itu meningkat gitu ya. Nomor satu kan peningkatan jumlah kelas menengah Muslim seluruh dunia. Itu kan juga diiringi dengan demand yang juga sangat besar. Nomor dua, juga adanya kesadaran bahwa value syariah itu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk dalam hal konsumsi maupun investasi. Jadi yang ketiga faktornya nih ya nggak terhindarkan connectivity karena proses digitalisasi ini kan gitu ya. Dan angka-angkanya sebetulnya juga menunjukkan tren-tren tersebut. Jadi peningkatannya luar biasa. CAGR bisnis syariah itu seluruh dunia itu luar biasa. Nah, sekarang apa kaitannya sama Indonesia? Kayak gitu ya, apa kaitan sama Indonesia sekarang? Apakah kita Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di seluruh kolong langit ini, kan paling besar di Indonesia. Pusat Islam tuh di Indonesia, bukan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kan karena ada Ka'bah aja di sana. Jadi ya udah otomatis orang seluruhnya datang ke sana tiap tahun. Tapi kalau ngelihatnya jumlah penduduk, pusat Islam itu di Indonesia. Nah, sekarang dengan pusat Islam terbesar di Indonesia, maka potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia itu menjadi sangat besar. Lalu pilihannya, apakah kita sekedar mau jadi pasar atau kita juga mau jadi produsen, kan gitu. Pelaku usahanya kan, ya. Mungkin kalau ngingat beberapa, ya betul, ini mungkin contoh sederhana. Kalau kita Wapres pernah nulis tuh di Kompas arah baru ekonomi syariah gitu ya. Dan salah satu ilustrasi yang ditulis di situ adalah betapa mengejutkan ketika produsen atau apa namanya ya produsen untuk makanan halal untuk daging ya, terutama daging ayam unggas terbesar itu justru dari Brazil. Itu terbesar Brazil. Kenapa terus kemudian enggak Indonesia? Jadi kalau yang pernah haji umroh tuh biasanya orang Indonesia pernah ngicipin namanya Al-Baik tuh KFC-nya sana di Arab gitu ya, yang memang berbeda gitu pangsa dan lain, harganya juga lebih murah dari KFC. Ternyata import ayamnya itu dari Brazil. Dan itu menjadikan Brazil produsen atau eksportir makanan halal untuk unggas terbesar di dunia. Untuk daging sapi itu ke New Zealand dan Australia. Nah, belum Indonesia. Nah, Indonesia karena penduduk besar tadi kan juga bisa jadi tadi pangsa pasar tersendiri, tapi juga seharusnya bisa meningkat, nggak cuma pasar, nggak cuma target pasar, tapi juga sebagai produsen yang bisa memproduksi, ekspor dan lain-lain. Termasuk keuangan syariahnya ya, yang punya peran untuk menunjang ekosistem bisnis syariah itu di Indonesia. Jadi ini keniscayaan lah, maksudnya sesuatu yang seharusnya mengarah ke sana. Saya nggak ngelihat sisi politisnya di sana, bahwa kemudian ada yang melihat peluang ketika misal sertifikasi halal dan lain-lain. Nah, ini yang coba dilakukan MES, nih contoh aja nih. Kalau terus ada concern misal ketika ada sertifikasi itu menambah biaya dengan UMKM. Nah, belum lama ini MES bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi UMKM secara gratis kepada para pelaku. Jadi tadi kita juga untuk menghilangkan stigma, bikin lebih mahal, bikin beban di UMKM-nya. Ya. Kayak gitu. Ya, itu yang stigma atau aja, kesan gitu. Atau image yang bertahun-tahun berjalan kan itu ya, bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal itu memberatkan, padahal pelakunya semuanya mayoritas Muslim. Kenapa harus ada biaya-biaya tambahan semacam Betul. itu? Gitu kan. Betul, setuju. Nah, itu juga bagian yang kemudian edukasi, lalu manfaat yang harus kemudian kita rasakan dan lain-lain gitu loh. Nah, dan sebetulnya saya ya tadi kan bisa dibuat pola kemitraan tertentu sehingga UMKM itu nggak harus jadi berat kan gitu. Dan kalaupun katakan di pass-through itu jadi kemudian ke konsumen secara umum, ketika konsumen juga menikmati itu
jadi nggak masalah. Saya jadi inget nih ya, Kak, ini kebetulan saya pernah jalan-jalan ke Jepang, gitu ya. Lalu terus kemudian sama nih, karena kesadaran kita, kan kita nyarinya yang halal. Itu kan cari wagyu yang halal. Nah, wagyu halal itu jauh lebih mahal ketimbang yang nggak pakai sertifikasi halal. Jauh lebih mahal. Kita sampai ditunjukkan ini Pak dagingnya bahasa Jepangnya nggak paham, bahasa Inggris dia terangin tuh sertifikatnya nomor sekian sampai dikasih tahu karena processingnya halal dan itu ketika di packaging dengan katakan ya dengan satu cara tertentu malah bikin wisatawan itu nyarinya itu nggak peduli itu lebih mahal. Sebenarnya di satu sisi itu ya, di satu sisi. Jadi memang, nah mungkin di masyarakat kita karena masih baru tumbuh nih kelas menengahnya, masih jadi concern nih tadi biaya tadi. Tapi nanti gitu kan udah nggak dipikirin lagi karena itu sesuatu yang harus melekat di kita gitu loh. Memang kadang begini Pak Sudrajat nih, kalau kita lihat ada kulkas dilabelin halal kan gitu ya. Kita juga nggak habis pikir pas awal-awal. Mohon maaf nih, saya memposisikan sebagai orang awam dan saya protes ke kawan-kawan saya di MUI gitu ya ke komisi fatwa gitu ya yang melakukan sertifikasi apa perlunya kulkas itu dikasih label halal ya nggak Ya. Ya kan kita nggak makan kulkas saya bilang begitu gitu ini jangan berlebihan juga jadi apa-apa kemudian dilabelin halal ya nggak gitu. Tapi luar biasanya dan membuka mata saya ketika diterangkan bahwa produsen kulkas itu nerangin Pak, bahwa untuk bikin komponen di dalam itu, di storage-nya itu, sebagian besar yang lain itu menggunakan komponen dari babi tuh. Di situ. Jadi dianggap kalau terus di storage-nya, di laci-lacinya itu memakai komponen yang terkait sama babi, dikhawatirkan bisa kemudian mengkontaminasi karena kan poinnya ya terkontaminasi kan prinsip di makanan sekecil apapun komponen haram ya jadi haram kan gitu makan ikan bikin ikan satu ember gede tapi ditetesin minyak babi setetes saja kan jadi haram gitu. Nah jadi itu ketika saya dapat penjelasan itu, oh iya juga ya, lipstick juga nggak dimakan, kan gitu. Tapi terus kemudian jadi haram. Oh sempat diledekin juga di kalangan kita gitu ya, bahwa oh ini saya cerita aja nih, sampai gambarannya begini. Ada perempuan gitu, manggil teman laki-lakinya, Mas, sini cium katanya. Nah, laki-lakinya kan soleh nih, nggak mau kalau belum sah gitu. Kan kita belum muhrim, nggak boleh. Iya nih, tapi saya lipstiknya ada cap halalnya, boleh berarti katanya gitu. Oh ya udah kalau gitu. Itu bentuk ini ya, bentuk contoh bentuk itu ya. Oh jadi bolehan gitu. Tapi ya kita sih santai aja. Yang kayak begitu bagian dari dialektika, bagian dari dinamika sepanjang komunikasi itu dilakukan dengan baik. Kalau soal lipstick masih kecil lah, ringan masih ini kalau masuk hotel gitu, hotelnya udah hotel syariah gitu. Jadi boleh berbuat apa aja. Iya. Oh iya juga ya. Nah tapi kan sebelum masuk difilter dulu sehingga nggak bisa sembarangan. Boleh lakuin apa aja kan gitu. Tapi ya kayak begitu. Jadi memang ada seperti itu. Gitu. Kalau prospeknya sendiri, melihat nih kalau Mas Igi yang menekuni dari awal terkait ekonomi syariah ini seperti apa Mas Igi? Saya sih ada angka-angkanya. Coba ya saya nyontek dulu nih ya. Ntar nih. Jadi satu ya halal itu sebetulnya bagian dari syariah kan? Betul kan jadi ekosistem juga kan kayak gitu ya. Nah ini angka dari State of Islamic Economy Report nih global nih. Jadi tahun 2019 konsumsi muslim global itu berbagai sektor industri halal itu sampai 2 triliun dolar. 2 triliun US dollar. Nah, itu meningkat 3,2%. Itu. Lalu pada saat yang sama tadi keuangan syariahnya juga tumbuh tuh pada tahun yang sama udah mencapai 2,8 triliun dolar.
angkanya itu peningkatannya 14% dari tahun sebelumnya. Dan ke depan nih gara-gara COVID tetap diperkirakan tumbuh walaupun sekitar 2%-an. Jadi angka-angka statistik itu menunjukkan peluang, menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Tinggal tadi punya keyakinan nggak gitu kan bahwa ini kemudian bisa bermanfaat dengan baik. Coba deh lihat YouTube deh gitu ya. Orang destinasi halal, tadi nyarinya tuh halal. Jadi value untuk memperoleh sesuatu yang halal friendly ya kita nyebutnya, mau syariah friendly ataupun halal friendly itu disediakan di sana. Nah, ini sekaligus saya kasih tahu juga, saya informasikan. Belum lama ini juga MES di Korea Selatan terbentuk nih, Pak Sudrajat. Jadi masyarakat ekonomi syariah tuh punya perwakilan-perwakilan di luar negeri, termasuk di Korea Selatan. Ya, memang sekarang lagi pandemi sehingga mungkin menurun, tetapi mereka mengantisipasi bahwa turis-turis dari Indonesia, dari Malaysia, negara muslim itu meningkat ke Korea. Nah, sekarang yang membantu komunitas Korea siapa? Untuk tadi menyediakan katakan pusat makanan yang halal, lalu kemudian tadi hotel, akomodasi yang muslim friendly dan seterusnya. Nah, mereka berinisiatif membentuk di Korea Selatan untuk membantu memfasilitasi itu. Gitu, itu contoh Menarik. aja tuh. Jadi memang Ya. peluang-peluang itu MES nih udah Itu nyampe menarik ke ya, Pak Igi. Korea, ke Sudan, Contohnya di Korea. Maroko, terakhir Rusia. Sementara kita sendiri ketika mau Ya. memasuki wilayah Bali malah dicurigai, wah ini ngapain sih pakai wisata halal segala macam, mau bikin islamisasi ya, ceritanya udah dibawanya ke sana gitu kan. Ya. Nah, iya. Jadi approach-nya memang menurut saya mungkin salah strategi kali ya awalnya gitu kan. Jadi wisata halal itu bukan kemudian melakukan islamisasi atas tempatnya, kan nggak ada. Nah, ini kan menyediakan tadi muslim friendly, halal friendly kayak begitu, kan kayak begitu. Jadi nggak terus kemudian melakukan, nggak perlu ada kekhawatiran tadi lah islamisasi dan lain-lain gitu. Ini karena ini aja, karena agak khawatir aja lah gitu. Terlalu serius sih itu kadang kita tuh ya begitu-begitu, benar nggak? Termasuk urusan Yusuf Hamka juga buat saya tuh karena kita terlalu serius. Gitu. Nah, sebelum masuk Pak Yusuf Hamka, saya satu lagi nih masih Gitu, penasaran. Posisi Indonesia sendiri di tengah laju bisnis syariah secara global yang tadi angkanya lumayan fantastis yang disebut Mas Igi. Posisi Indonesia sendiri di mana? Nah, jadi tadi ya ada pemeringkatan, jadi ada pemeringkatan global atas negara-negara yang menjalankan ekonomi dan keuangan syariah. Yang tadi saya sebut, apa tadi itu State of Islamic Economy Report itu posisi kita masih nomor 4, walaupun udah meningkat nih satu tingkat lah dari tahun sebelumnya. Malaysia masih nomor 1. Padahal maksud saya skala atau luasannya Malaysia nggak sebesar itu. Kenapa gitu ya? Kalau kita lihat, orang selalu membandingkan Malaysia kok cepet ya, Indonesia agak lama ya. Kalau buat saya udah nggak apa-apa, kita bersyukur aja. Karena perbedaan approach-nya dari awal, Malaysia itu top down. Gitu. Jadi pemerintahnya yang membuat supaya tadi syariah itu dikembangkan dan berbagai insentif dikasih. Sementara di Indonesia itu berangkatnya itu bottom up, justru dari inisiatif dan voluntary dari masyarakat itu sendiri. Jadi biasanya akan lebih kuat, cuma lebih lambat gitu aja. Contoh aja, Undang-Undang Bank Syariah itu kemudian belakangan setelah udah ada inisiatif perlunya bank syariah misalnya, yang terus bank muamalat itu. Terus kalau kita ingat lagi sukuk, dulu sukuk juga terbit duluan sebelum ada undang-undang bahkan peraturannya. Jadi banyak inisiatif-inisiatif itu
dari kita, gagasan jalan tuh dari publik. Nah, belakangan ini kan pemerintah juga mulai menyadari bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu salah satu motor pertumbuhan ekonomi saat ini. Salah satu sarana juga untuk pemerataan. Nah, jadi sebagai contoh nih tahun 2020 kemarin, lembaga keuangan syariah tumbuh positif walaupun lagi pandemi dibandingkan dengan yang konvensional misalnya. Jadi ini kan pemerintah juga perlu source of alternative source untuk mendorong pertumbuhan bisa tetap berjalan dengan baik. Saya pernah nulis kok di Detik tuh ada artikel karena menjawab artikel yang lain, tajawub ekonomi syariahnya Jokowi Ma'ruf Amin gitu ya. Kenapa pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mensupport tadi proses bottom up tadi. Jadi ini supaya lebih cepat lagi. Makanya ada juga KNEKS itu kira-kira. Jadi secara nasional ininya begitu, pola yang terjadi seperti itu dari bottom up lalu ditambah top down. Jadi mudah-mudahan bisa lebih. Sorry, tadi kan disebut lagi. Kita keempat, Malaysia ke satu. Saya sambil minum. Kedua, ketiganya siapa, Mas? Saya nggak apa nih, bentar saya mesti lihat intip lagi reportnya ya. Tapi nanti saya bisa kasih, bisa share. Saya masuk ke inilah. Kawan-kawan di Detik. Saya mau masuk ke isu bank syariah ini ya, yang memang tadi sekilas Mas Inggi sudah jelaskan di awal. Perbedaannya nggak terlalu banyak karena praktek kesehariannya sama dengan bank konvensional. Cuman ada akad, ada insya Allah, ada bismillah kalau gitu ya mungkin kan. Sampai muncul seorang Yusuf Hamka mengajukan keluhan bernada kecaman juga, saking jengkelnya dia. Ternyata perilakunya bank syariah ini juga lebih kejam ketimbang bank konvensional katanya gitu kan. Memang secara umum kita kalau mengajukan kredit kita akan melunasi lebih cepat dari yang diperjanjikan, itu biasanya kena penalti. Nah, mungkin kalau di tengah pandemi semacam ini ketika semua orang susah, apa nggak ada keringan-keringanan nih gitu kan? Kan pendekatannya syariah. Kalau Pak Yusuf Hamka bilang, ya lu kalau untung katanya 50-50, mestinya kalau rugi juga ikut ini dong, ikut meskipun nggak 50-50, ikut ada tenggang rasanya, ada empatinya gitu kan. Nah, ini Mas Igi yang katanya ada mewakili masyarakat ekonomi syariah dan sempat berbicara dari hati ke hati dengan Pak Yusuf Hamka, sebetulnya duduk perkaranya seperti apa kalau dari sisi Mas Igi melihat isu ini? Ya tadilah nih, karena pada terlalu serius saja, itu ya Pak Yusuf Hamkanya, maupun terus kemudian belakangan yang nanggepin kan kayak gitu ya. Jadi ya saya memahami juga misal kekecewaannya Pak Yusuf Hamka, tapi ya bukan terus kemudian mau menyalahkan, kan harus dilihat lagi tadi akadnya tuh apa kan gitu. Jadi sampai saya juga coba lihat gitu ya akadnya Pak Yusuf Hamka dengan sindikasi bank syariah itu apa, kan murabahah itu jual beli. Nah ini sebagai satu contoh ya supaya jadi ilustrasi yang lain. Ternyata produk jual belinya bank syariah untuk perumahan itu justru sangat dinikmati dan diminati oleh banyak orang. Kenapa? Karena dengan jual beli itu harganya udah fix. Sampai tenor tertentu. Jadi nggak akan ada resiko fluktuasi suku bunga tuh. Nah, ternyata yang kredit rumah itu atau pembiayaan rumah itu mungkin karena belinya sama perempuan kali ya, sehingga mengharapkannya kan kepastian. Kan yang mengharapkan kepastian biasanya perempuan kan gitu. Nah, bank syariah itu menawarkan kepastian itu. Jadi selama misal 10 tahun, 15 tahun itu cicilannya tuh fix, nggak berubah. Nggak di satu sisi nggak kayak konvensional nih. Konvensional yang terus kalau bunganya naik dia bisa naik gitu sebetulnya, sehingga nggak ada kepastian itu gitu. Nah, kalau salah satu influencer yang udah menikmati produk syariah itu diantaranya Raffi Ahmad tuh, ditanya aja tuh happy nggak pakai
produknya bank syariah, gitu kan, beli rumah lagi dibantu lagi sama bank syariah. Nah, sementara yang ilustrasi kalau kemudian lagi untung bayarnya juga bisa lebih banyak, tapi pada saat turun sama-sama berempati dong. Nah, itu salah satu sebetulnya yang membedakan syariah sama konvensional yang lain. Tapi itu akadnya adalah mudharabah, bagi hasil. Saya punya pengalaman nih untuk urusan bagi hasil. Ini biar jadi ilustrasi di mana posisinya lembaga keuangan syariah yang biasanya sering kejepit. Contoh nih, di sisi di sisi tabungan atau deposito, bank syariah itu prinsipnya bagi hasil. Ya, jadi bagi hasil itu ketika terus kemudian bank syariah mendapatkan katakan revenue yang lebih tinggi, maka bisa memberikan return yang lebih tinggi kepada nasabah penyimpan dana gitu. Nah, sekarang apakah di sisi pembiayaannya, sisi kredit kalau konvensional itu juga menggunakan bagi hasil? Nggak banyak yang pakai bagi hasil. Waktu di pasar modal pertama kali 2002 saya mengenalkan sukuk bagi hasil, waktu itu Indosat. Ini dulu waktu itu direktur keuangannya punya pemahaman syariah yang baik, Pak Junino Yahya tuh. Kita pakai bagi hasil. Apa konsekuensinya? Dengan katakan udah perkiraan nih, kira-kira akan ngasih hasil pada waktu itu ya, let's say 15%. Tetapi kalau pendapatannya Indosat tuh meningkat sampai 2 kali lipat, maka bayarnya bisa aja 30%. Pak Junino ngerti itu dan saya bilang, ini kalau 100% pun naiknya, ya saya bayarlah katanya. Kan kayak begitu. Nah, walaupun dia koreksi sih, ya jangan 100% lah naiknya katanya. 50% lah, masih gue bayar. Nah, setelah bukan Pak Junino, ya, setelah bukan Pak Junino. Ketika terus kemudian ada peningkatan bagi hasil, apa yang direview waktu itu? Ini kok syariah mahal banget ya? Lihat ya, ini mahal banget katanya. Nah, jadi dia akan membandingkan dengan konvensional. Kenapa saya nggak pakai konvensional? Kan gitu. Nah, ada periode ketika terus kemudian pendapatannya turun. Nah, ketika pendapatannya turun, ini si emiten ya yang ngeluarin sukuk, ya turun senang-senang aja kan, cost-nya jadi turun. Yang protes siapa? Si ini nih, si investor yang beli sukuk. Kok turun ya katanya? Enggak ini nih, enggak berpihak kepada kita nih yang lagi mencoba memberikan return yang tinggi gitu. Terus saya tanya, itu yang waktu kemarin tinggi lu nggak protes ya gitu? Ketinggian nih, balikin dong gitu. Misalnya kan enggak. Jadi di pasar keuangan itu selalu ada dua sisi, ada investor dan ada juga peminjam. Nah, sekarang posisinya Pak Yusuf Hamka itu kan di sisi peminjam. Kalau terus hasilnya tinggi, dia bisa memberikan pendapatan yang lebih tinggi ke bank yang akhirnya kepada nasabah penabung yang juga lebih tinggi. Kalau rendah, bisa disesuaikan sehingga hasilnya pun rendah. Bisa aja nih pada saat rendah yang protes dari sisi penabung. Tapi akad yang dipakai itu bukan itu. Akad yang dipakai murabaha. Udah diatur tenornya 10 tahun misalnya, udah jual beli, udah fix. Nah, sekarang ketika di tengah mau prepayment, saya mau melunasi, nah terjadilah negosiasi. Ada ruang negosiasi karena harga jual beli yang sudah ditetapkan harus dikompromikan. Saya mau jual nih. Dari komponen harga jual itu kan ada margin dan ada juga pokoknya gitu. Nah, saya bisa minta namanya mukosah, keringanan atas yang saya nggak alamin tadi. Dan prakteknya sebetulnya sama konvensional, dicek aja di konvensional. Pasti juga misal ada, kalau di konvensional penalti, sifatnya penalti, cicilan, berapa kali cicilan misalnya. Di syariah hitung-hitungannya diskon marginnya. Nah, ini yang belum ketemu kalau menurut saya. Nah, lalu proses negosiasi, proses ngobrol antar pihaknya itu kayaknya belum oke. Jadi yang satu merasa kecewa kan kayak gitu. Nah, sementara di bank
di para peserta sindikasi yang sebagian besar itu adalah BPD, juga nggak gampang memberikan penurunan gitu aja. Mereka bisa diperiksa BPK, kerugian negara nanti. Kan jadi seperti itu. Jadi tadi saya nganggap sih ini nggak jauh lah dari kejam sih. Makanya saya ngobrol sama beliau. Mungkin apa Pak Yusuf Hamka karena lagi pandemi jadi jarang ke gym sehingga ngomongnya jadi kejam. Kan gitu bisa aja. Gitu. Nah, setelah ngobrol tadi akhirnya kan ya udahlah saya bilang Pak itu menyinggung banyak orang. Saya nggak bermaksud katanya untuk bank syariahnya. Makanya kan bilang minta maaf juga gitu. Kalau pernyataan beliau yang merasa akan diperas 20 miliar itu dapat angka maksudnya apa itu? Yang termasuk penalti itu yang 20 miliar itu? Iya kan tadi ada kesepakatan hitung-hitungan yang belum ketemu antara dua pihak. Sehingga buat Pak Yusuf Hamka itu jadi kayak diperas. Buat Bank Syariah dia bisa jadi kerugian yang dia hitung, yang dia harus pertanggungjawabkan. Ini mah ngobrol lagi dikit selesai. Itu makanya saya anggap sih persoalannya udah selesai. Buat saya ketika Pak Yusuf Hamka minta maaf, udah selesai lah gitu ya. Beliau udah minta maaf gitu kan, tinggal tadi ngobrol dan urusan tadi itu urusan hukumnya diselesaikan lah. Saya kira Iya, juga itu akan kan selesai lah. beliau kan udah melaporkan ke kepolisian gitu kan. Jadi Sudah sebelum mau bikin statement udah lapor kan? Hmm. Nah, Iya. ini dari masyarakat ekonomi syariah, Mas Igi dan teman-teman, sejauh mana memediasi dua kepentingan yang berbeda ini? Gini, saya untuk proses awal ini kan kita lebih ke statement yang keluar tadi ya bahwa ini tadi apa namanya tuh kejam, lintah darat kan gitu Darat. ya, zolim. Nah itu dulu kan udah ditarik sama Pak Yusuf Hamka. Jadi paling enggak apa namanya statement itu udah kita anggap nggak ada gitu. Nah untuk terus persoalan hukumnya karena waktu beliau ngomong itu sudah dilaporkan ke polisi sebetulnya ya tinggal diselesaikan. Kami dari MES itu bersedia memediasi itu kan karena ya tadi MES tuh hebat-hebat soalnya Pak Sudrajat orangnya gitu. Nah, kan Bu Puan aja sekarang di MES kok bagian dari Dewan Pembina gitu kan. Lalu siapa Pak Mahfud MD juga ada sebagai ketua Dewan Penggerak. Ini berbagai macam apa namanya profesi, berbagai macam latar belakang ada di MES nih dan saya kira menjadi modal untuk tadi mediasi, rekonsiliasi dan lain-lain gitu. Asal tadi tapi intinya mungkin kita tuh karena terlalu serius semua kali gitu. Tapi permintaan maaf itu memang berdasarkan diskusi adanya kepemahaman ya, bukan karena dia merasa tertekan atau ditekan gitu ya sama Pak Igi. Enggak, saya nekannya pakai apa? Mana berani saya nekan. Itu maksudnya sama Pak Yusuf Hamka kan Ya. maksud ini kan karena terus sebelum sebelum beliau nyampein itu kebetulan saya udah pernah ketemu beliau sebelumnya di OJK gitu ya di kantor OJK kita diskusi hal lain gitu ya. Nah, berarti mungkin karena udah pernah kenal jadi jalan saya nih untuk terus kemudian kontak bareng juga gitu loh. Ya lalu diskusi kita berangkat dari diskusi aja. Jadi ya insya Allah nggak ada tekanan, nggak karena terpaksa. Saya kan gini, saya juga nggak ketemu fisik langsung. Ini kan kita by phone sama Zoom kayak begini. Dan pas Zoom saya nggak bawa golok kok. Mau nekan kayak gimana gitu. Oh, sambil pegang-pegang golok gitu nggak ada lah, bukan mes yang kayak begitu gitu. Jadi ngobrol santai Pak Sudrajat. Jadi nggak ada lah apa. Nah kan terbukti juga begini. Hari Sabtu saya ngomong bahwa beliau minta maaf kan gitu. Nah lalu kan masih bergulir bahwa masa minta maafnya sama sama Mas Igi gitu kan beberapa komentar kayak begitu ada hubungan apa nih Mas Igi sama Pak Yusuf Hamka? Ya, padahal kan karena ngobrol aja. Nah lalu kita diskusi lagi Pak kalau Bapak yang minta maaf langsung ya oke katanya kan akhirnya kan dikirim tuh seperti itu. Gitu. Insya Allah nggak ada lah tekanan ataupun apa. Saya justru ngelihat sekarang nih karena kasus hukumnya masih bergulir,
Gitu. Potensi saling menekan itu masih ada. Kalau lihat pemberitaan ya. Makanya karena tadi tuh, karena apa namanya, pada terlalu serius gitu ya. Harusnya Mungkin gini pada juga Mas Igi, dari kasusnya Pak Yusuf Hamka ini kan kelihatan ada konsep atau pemahaman terhadap konsep syariah yang masih belum ada gap. padu ya, Betul. antara Betul. pengelola, penyelenggara industri syariah dan masyarakat umum. Ini menjadi PR juga nih buat masyarakat ekonomi Betul. syariah untuk melakukan sosialisasi ke depan seperti apa seharusnya Betul. ekonomi syariah yang benar-benar syariah itu. Betul. Jadi gini ya, tadi kenapa saya bilang kadang terlalu serius? Karena kadang pada lupa bahwa dulu zaman Rasulullah pun ada sahabat namanya Nuaiman. Itu iseng luar biasa. Itu loh. Tetapi enggak terus kemudian dihukum atau terus kemudian jadi sesuatu yang berat. Tapi memang respon publiknya sama pada waktu itu. Ini saya cerita latar belakang supaya supaya apa ini saya kira kan relevan juga. Dulu itu Nuaiman itu uh, udah Islam nih. Kemudian tertangkap mabuk-mabukan. Lalu dihukum sama Rasulullah, dicambuk. Udah selesai tobat. Begitu selesai beberapa saat kemudian, menurut riwayat, mabok lagi nih. Dicambuk lagi. Yang lain marah karena udah pernah dicambuk tapi masih melakukan hal yang sama. Nah, lalu ramai-ramai nih beberapa sahabat bilang gitu kan. Itu kan uh, laknat Allah kepadamu Nuaiman. Gitu. Jadi dibegitukan. Nah, terus Rasulullah yang justru marah. Nggak boleh begitu. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi atas kejadian tersebut disikapi biasa. Tapi ini emang orang Nuaiman ini jahilnya tuh luar biasa. Jadi pernah juga Nabi dan beberapa sahabat lagi ngumpul, dia bawa makanan. Wah, makan besar tuh. Udah habis baru dibisikin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ntar itu penjualnya tolong bayarin ya. Jadi bayangin tuh. Jadi, Rasulullah aja dikerjain kan gitu. Tapi terus kemudian orang ini bahkan menurut riwayat Rasulullah bilang, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Karena sering bikin ketawa Nabi lah gitu. Nah kalau penyikapannya itu santai ya, seperti Nabi bisa menghandle Nuaiman, saya kira urusan Yusuf Hamka juga selesai. Ini kan orang populer buat saya. Orang-orang kayak Yusuf Hamka gitu ya, dari dulu yang sifatnya kayak Robin Hood tuh pasti populer. Zaman dulu ada Abu Zar yang sama kerjanya bagi-bagi makanan juga. Sehingga ketika ngomong kayak begini, nah keluarlah jadi respon publik seperti itu. Gitu sih. Jadi Simpati sudah basicnya terbangun ya ya soalnya di situ. iya basicnya satu jangan terlalu serius dulu deh. Itu agak lebih santai gitu. Tapi nomor dua saya juga ngerasain bahwa kadang lembaga keuangan syariah itu selalu dihukum dengan opini tertentu gitu ya. Jadi kasus yang kayak ini kan contoh doang kasus kayak kayak Yusuf Hamka itu. Kasus yang lain nih misal ada orang ngajuin kredit ditolak nih kalau di bank syariah. Dibilang nih bank syariah, wah nggak berpihak nggak berpihak pada usaha yang lemah katanya. Tapi kalau dia sama bank konvensional berani komen kayak begitu? Enggak. Komennya adalah oh bank udah dengan disiplin menerapkan seluruh prosedurnya karena emang nggak layak misalnya. Tapi kalau bank syariah digituin. Satu sisi, misal kasus yang lain terjadi kalau bank syariah nih, kita punya deposito di bank syariah. Coba aja ke konvensional. Ketika kita mau break deposito di tengah periode, kan nggak ada bunga yang dibayarin. Malah bisa jadi kalau jumlahnya tertentu, kita kena penalti, bener nggak? Di bank syariah, ketika dia melakukan itu, oh bank syariah bisa dibully lagi. Ngomongnya ngambil uang sendiri aja kok dipersulit. Gitu loh. Nah, yang kayak begitu itu kan kejadian. Jadi memang kan kita juga harus fair juga. Ada satu lagi kejadian nih yang saya juga kadang ketawa ya dengernya. Ini ada kawan yang mengasih ilustrasi seperti itu ya di bank syariah sehingga kok kayaknya pas banget. Kan katanya gini, kalau kita ngantri di konvensional nih, bank konvensional, anggapannya apa? Oh hebat nih, banknya diminati.
produknya menarik sehingga orang tuh antri, berbondong-bondong antri. Nah, tapi kalau ngantri di bank syariah, komentarnya apa gitu ya nantinya? Itu pegawainya lambat, gitu, nggak cekatan dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang memang terjadi dan saya rasa juga harus fair. Dalam beberapa kasus banyak nasabah-nasabah juga kurang ajar itu sebetulnya gitu ya. Kayak di salah satu bank tertentu, ketika dia tahu banknya nggak bisa bikin pencadangan, oh dia sengaja tuh ngemplang. Banknya nggak bisa bikin pencadangan sehingga dia tahu dia nggak akan bisa ditagih dengan bebas. Contoh-contoh kayak gitu. Jadi banyak lah ya ini ya PR kita bersama sehingga memang tadi pemahaman dua sisi itu bisa kita perbaiki lah nanti ke depan. Gitu sih. Oke, Mas Igi, terima kasih banyak atas Ya, kuliah umum terkait ada yang menarik syariah ini sebetulnya. ya. Ya, kalau menurut Semoga saya nih, benar-benar bisa mencerahkan lah buat amin. para pembaca Detikcom dan Ada lagi juga Pak Sudrajat. ya. Sebenarnya nih, kalau bisa dielaborate gitu ya. Hmm, Orang kan berharap MES sebagai lokomotif ya. untuk ekonomi syariah. Itu baru jadi lokomotif, saya harus bilang, kalau Deddy Kobuzer udah ngerti, ikut promote, Anya Geraldine ikutan, gitu kan. Oh, tadi Raffi Ahmad ikutin ngomong bahwa saya ngalamin sesuatu yang emang lebih menyenangkan, lebih menyentuh dan lain-lain, menerima manfaat yang lebih baik gitu loh. Dan ya tadi lebih santai dan tabayun lah, gitu. Saya harapin sih itu. Gitu Pak Sudrajat. Oke. Yuk, makasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Dan warahmatullahi juga terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.